Assalamualaikum, Laskar Arif bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Warnisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Hari ini ada 6 pertanyaan dari Laskar Arif yang sudah kita pilih, yang kita anggap bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan dari Laskar Arif lainnya. Sebagian pertanyaan sudah kita bahas pada kolom komentar. Sebagian pertanyaan yang kita pikir bagus bisa kita sarikan, bisa kita carikan materi, maka kita bahas melalui video ini. Pertanyaan yang pertama, jadi ada 6 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas. Apa saja? Yang pertama, Madi 11, Pak Dokter, kenapa kita ngasih rumput banyak tapi nggak bisa gemuk? Kasih solusinya, penting banget. Kasih rumput banyak kok nggak bisa gemuk? Pertanyaan yang kedua, Sigit Pamungkas, Pak Dokter, saya mau tanya, sapiku bunting 7 bulan tapi kaki depan dingklang. Udah saya panggilkan dokter dan saya kasih mineral udah 1 minggu, tapi kenapa masih dingklang? Ada solusinya? Siap, kita akan jelaskan. Yang ketiga, Kampung Kucrit, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Izin bertanya, sapi saya hari-harinya gak keluar, lalu dirogoh Pak Mantri, namun setelah 4 hari kotoran kandungan keluar sangat bau menyengat. Gimana solusinya dan apakah induk masih bisa bunting lagi? Oke, retensi plasenta dan busuk akan kita bahas. Pertanyaan yang keempat, Susilo Ardi Kencana, kalau sapi malnutrisi terus ambruk, kemungkinan sembuh dan bisa berdiri berapa persen? Dan kalau perlu injeksi apa? Akan kita uraikan nanti berapa persentase dan faktor-faktor apa yang menyebabkan berhasil dan tidak berhasil. Siap. Yang kelima, Umi Khalifah Gunung Kidul hadir bos, nanya kalau jerami habis dari sawah ditumpuk tapi ditabur garam buat pakan jangka panjang, ada efeknya apa enggak? Tolong dibahas. Oke, lalalala. Pertanyaan ke-6 terakhir, tanya dok, apa sapi bunting boleh dikasih minum? Mitos yang harus kita ungkap kebenarannya. Sekian Mas Kalian, simak dulu intro berikut ini dan akan kita bahas satu persatu. Oke, Laskar Arif bros dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah puasa dan semangat. Pertanyaan pertama, Madi 11, Pak Dokter, kenapa kita ngasih rumput banyak tapi sapinya nggak gemuk-gemuk? Kasih solusinya. Sebelum kita kasih solusi, maka Laskar Arif harus bisa mengevaluasi. Yang pertama, apakah sapinya sakit? Seperti diare yang terus menerus, seperti pneumonia atau batuk, seperti penyakit kulit yang menyebabkan sapi tidak nyaman, ataukah kandangnya membuat sapi itu tidak nyaman dan risih, seperti kotor, teletong di mana-mana, sapinya kotor. Ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan. Itu yang pertama yang harus dengan evaluasi. Yang kedua, apakah sapinya jenengan sudah bebas cacing, sudah bebas porang? Oke, kalau masih belum pernah dikasih obat cacing, segera berikan obat cacing. Aturannya, sekarang diberi obat cacing, 14 hari lagi dikasih obat cacing, selanjutnya diulang setiap 2 atau 3 bulan, kecuali pada kondisi bunting muda. Siap. Yang ketiga, Laskar Arif, apakah prosentase makanan ini sudah masuk atau belum? Artinya, disarankan minimal untuk sapi itu pemberian hijauan itu 10-12% kali berat badan Laskar Arif. Kalau sapinya dengan 500 kilo bobotnya, maka makanan atau hijauan yang masuk dalam 1 hari, dalam 1 kali 24 jam adalah 50 kilo. Kalau 300 kilo sapinya jenengan, hijauan yang masuk minimal adalah 30 kilo. Kalau ternyata porsi ini kurang, jelas sapinya jenengan tidak bisa gemuk. Kenapa? Karena 10% ini adalah kebutuhan minimal. Ada yang dibuat tumbuh, ada yang digunakan metabolisme, jadi energi dan hilang, jadi keringat, jadi urin. Ada yang jadi feses. Kalau dari 12% ini tidak terpenuhi, jelas nggak bisa gemuk Laskar Arif.
Oke, jadi apakah sehat, nyaman, kandang bersih dan lain-lain. Yang kedua, apakah sudah bebas cacing. Oke, yang ketiga, apakah memang nutrisinya ini sudah terpenuhi. Kalau belum, ya sudah. Evaluasinya 3. Sehatkan dulu, bebaskan cacing dulu, pastikan 10-12% masuk. Dan jika ini dipisah, maka pastikan kandang hangat, nyaman, bersih, dan sapi tidak stres, sapi tidak kemproh. Siap? Madi 11 semoga mampu menjawab pertanyaannya. Solusi evaluasi keempat faktor tadi, ya, genjot nutrisi, berikan obat cacing, kandang hangat, nyaman, bersih, obatkan jika sakit, dan berikan mineral, garam, gula, gunakan tetes tebu, gunakan EM4 untuk memancing bagaimana sapi tersebut bisa bisa lahap makan. Dan satu lagi, Laskar Ngarit bisa membiasakan memberikan rumput dalam posisi tercacah. Itu akan lebih mudah mengunyah dan mencerna makanan. Jadi energi sapi untuk mengunyah bisa dikurangi dari pemberian makanan yang tercacah. Laskar Ngarit. Siap? Kita lanjut pertanyaan yang kedua. Sigit Pamungkas. Pak dokter, sapi saya mau tanya, sapiku bunting 7 bulan. Oke. Sapi bunting 7 bulan, kakinya ginklang, sudah disuntikkan, sudah dikasih mineral. Laskar Ngarit, sapi bunting itu tidak semua obat bisa masuk. Untuk kasus kebuntingan ada obat yang sebenarnya sangat manjur, ya, tetapi itu nggak bisa diberikan. Itu yang pertama. Jadi pada kasus bunting tidak semua obat bisa masuk karena harus menjaga kebuntingan. Nah, salah satu obat yang paling manjur untuk mengobati anti radang, yang untuk mengobati ginklang, itu nggak boleh diberikan pada sapi bunting. Oke, karena apa? Menyebabkan abortus. Sekali injeksi, hari keempat pasti keluar anaknya, keguguran. Laskar Ngarit. Makanya itu kuncinya. Pada bunting nggak semua obat bisa masuk. Artinya kadang-kadang terapinya tidak terkesan manjur karena memang harus hati-hati. Ya, yang kedua, ginklangnya ada 2 penyebab: trauma atau perlukaan, atau gejala awal dari kekurangan nutrisi kalsium magnesium. Kira-kira yang mana? Jika pendekatannya sudah menggunakan mineral, berarti langkah jenengan sudah tepat untuk segera memulihkan kalsium dan magnesiumnya. Oke, tapi apakah di faktor yang pertama, adanya luka dan trauma, adanya foot rot atau busuk kuku, maka saran saya konkret, jenengan panggil lagi dokter untuk melakukan pemeriksaan dan sebaiknya didiskusikan apa yang terjadi. Dan saran saya, kandang pastikan dia baik, bersih, tidak licin, dan sering disemprot, bagian kakinya sering disemprot pakai air mengalir supaya bersih dari teletong atau kotoran-kotoran yang melekat di kuku. Siap, Laskar Ngarit. Pertanyaan yang ketiga, Kampung Kudirit. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Izin bertanya, sapi saya hari-harinya gak keluar, lalu dirogoh Pak Mantri, namun 4 hari kotoran kandungannya keluar sangat bau. Gimana solusinya? Apakah induk masih bisa bunting lagi? Kondisi yang paling memungkinkan dari retensi plasenta adalah endometritis atau rahimnya kotor, rahimnya radang, rahimnya infeksi, dan akan menyebabkan tidak birahi atau bisa birahi tetapi sulit bunting. Laskar Ngarit. Maka solusinya apakah bisa diobati? Silakan panggil dokter yang senior, dokter yang terbiasa menangani sapi. Maka akan dilakukan yang namanya kiret atau flushing atau disepul istilahnya. Lalu di situ dibuka menggunakan hormon dan dicuci bersih. Saya pernah melakukannya pembersihan itu, tapi angkanya tidak bisa 100%. Tergantung dari tingkat keparahan yang ada di rahimnya sapinya jenengan. Konkret, panggil dokter, ajak diskusi, lakukan pemeriksaan, dilakukan pengobatan kombinasi antara hormonal, antibiotik, dan perbaikan nutrisi. Siap, Laskar Ngarit. Pertanyaan yang keempat, Susilo Ardi Kencono. Kalau sapi malnutrisi terus ambruk, kemungkinan sembuh dan bisa berdiri berapa persen? Oke, dan kalau perlu diinjeksi apa? Apakah bisa berdiri jika kasusnya single? Ya, hanya malnutrisi, kekurangan kalsium magnesium. Yang kedua, baru kejadian, penanganan dokter tepat dan cepat. Yang ketiga, klien atau pemilik sapi manut diberikan saran, berikan ini Pak, gula, bolak-balik setiap 6 atau 12 jam, setiap 3 hari sekali injeksi, maka 100% bisa berdiri. Laskar Ngarit. Ya. Tetapi jika kasus Deprokna ini ada komplikasi cacing hati, ada penyakit virus, tetapi
jika kondisi sapinya ada komplikasi lah sekarang dengan cacing hati, dengan virus, lalu lapornya terlambat atau penanganan awal tidak tepat, maka hampir pasti tidak bisa bangun lah sekarang hari. Jadi ketika sapinya jenengan deprok, yang harus jenengan lakukan adalah segera panggil dokter. Jangan diobati sendiri dulu, karena ketika baru deprok ini adalah masa-masa emas di mana dokter bisa langsung mengembalikan renutrisi terhadap kekurangan kalsium dan magnesium. Beberapa kasus yang kita tangani, begitu kasus itu fresh, begitu ambruk langsung panggil dokter, jebret, ya toh. Klien dikasih saran, Pak tolong bolak-balik, Pak berikan rumput yang jenis muda, jangan terlalu tua, Pak berikan gula. Maka dilaksanakan dan setiap 3 hari disuntik, maka dia sembuh. Ada yang hari ke-7, ada yang hari ke-11, dan harus sabar. Maka jenengan bisa melihat penanganan sapi ambruk di beberapa video saya sebelum ini. Di situ ada contoh kasus di lapangan yang memang berhasil berdiri. Kalau kasusnya seger, penanganannya tepat dan cepat, kliennya manut, tidak ada komplikasi cacing hati maupun virus, insya Allah selesai, sembuh. Obatnya apa? Biasanya menggunakan tergantung kebutuhan, renutrisi, atau mengembalikan apa yang dibutuhkan. Bisa menggunakan infus, menggunakan anti radang. Tetapi ingat, sapi bunting atau sapi menyusui, tidak semua obat bisa masuk laskar hangit. Siap. Pertanyaannya kelima, Umi Khalifah Gunung Kidul hadir bos, nanya kalau jerami habis dari sawah ditumpuk tapi ditabur garam. Oke, semuanya sudah. Ini metode klasik, ditumpuk sampai tinggi gitu ya dan dikasih garam. Itu tidak masalah. Jadi jeraminya sudah dilayukan, sudah dikeringkan dan dikasih garam dan diberikan dalam beberapa hari atau beberapa bulan ke depan, itu tidak ada masalah mas sekarang hari. Jadi silakan diberikan. Tapi saran saya, jerami adalah nutrisi yang adalah pakan yang nutrisinya paling rendah, bisa dikatakan seperti itu. Maka saran saya ketika jangan jadikan jerami sebagai makanan pokok tunggal. Kuncinya itu jangan gunakan jerami sebagai makanan pokok dan tunggal, tetapi gunakan jerami sebagai makanan selingan yang dimana di situ masih ada apa? Masih ada hijauan. Jenengan bisa menggunakan mineral sesuai takaran, ya, untuk melengkapi nutrisi yang tidak ada di dalam jerami. Jawabannya boleh. Jangan digunakan sebagai makanan pokok dan tunggal, gunakan tetap hijauan dan berikan tambahan mineral. Atau jika jenengan bisa memfermentasi, bisa lakukan fermentasi. Bisa menggunakan E4 dan kombinasi dengan tetes tebu pada hijauannya. Siap, atau pada comborannya. Siap, laskar ngarit beres-beres. Kita lanjutkan pertanyaan yang ke-6. Ini mitos yang menyesatkan, harus kita luruskan. Lala bertanya, tanya dok, sapi bunting 8 bulan boleh dikasih minum? Boleh dikasih minum. Semua makhluk hidup membutuhkan minum, mamalia membutuhkan minum. Seekor sapi membutuhkan 25 liter sampai 40 liter minum per hari lah sekarang. Lah hampir 8 bulan, perutnya sudah gede, pedetnya ini tumbuhnya lagi kenceng-kencengnya. Kok nggak dikasih minum? Yo dehidrasi, yo depro. Tetapi kalau jenengan khawatir broyok, yang bisa jenengan lakukan adalah apa? Memberikan porsi terbalik. Anggap 1 hari 40 liter. Pagi siapin 10 liter. Siang siapin lagi 10 liter. Sore siapin 10 liter. Oke, dan malam 10 liter. 40 liter tetap masuk tanpa harus membebani perutnya si induk tersebut, sehingga khawatir broyong tidak terjadi. Siap, laskar ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Selamat berbuka puasa. Semoga kuat 30 hari dan sampai jumpa di video setelah ini. Siap, matur nuwun laskar ngarit beres-beres. Please like, subscribe, komen, dan mohon bantu share video saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau jawaban yang kurang berkenan atau kurang mengharamkan hati. Sekian, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar ngarit beres-beres, semangat.